Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giyanti, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal yang disusun oleh saya sendiri, Giyanti, Ibu Diah Rusliani, Pak Randy Vivaldi, yang berjudul Forecasting Produksi Minyak Lapangan JTI menggunakan metode Decline Curve Analysis dan Autoregressive Integrated Moving Average. Oke, jadi outline-nya ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan tanya jawab. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa cadangan hidrokarbon yaitu adalah jumlah total hidrokarbon yang terakumulasi di reservoir. Kemudian, jumlah tersebut bisa kita ramal dan, hitung cadangannya menggunakan salah satu metode, yaitu ada decline curve analysis dengan asumsi adanya penurunan produksi yang disebabkan oleh reservoir, bukan karena ada perubahan pada kondisi cuk atau mekanisme pengangkatan dan tidak ada masalah dengan fasilitas produksi. Kemudian decline curve analysis ini ada 3 kurva penurunan, yaitu eksponensial, harmonik, dan hiperbolik. Kemudian selain itu kita juga bisa memakai metode yaitu ARIMA, dia sama seperti DCA, tapi dia, merupakan metode yang ada di statistik. Nah, metode ini mempunyai 3 komponen, yaitu autoregresifnya atau R menunjukkan bahwa nilai saat ini dari suatu variabel itu tergantung pada nilai sebelumnya. Kemudian ada integrated atau I menunjukkan derajat integrasi atau jumlah kali diferensial dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu ada moving average-nya yang memodelkan hubungan antara nilai saat ini dengan kesalahan model pada periode, sebelumnya. Oke, jadi case pada kali ini lapangannya terletak di cekungan Jawa Barat Laut dengan reservoir batuan karbonat dari formasi Batu Raja. Dan pada lapangan ini hanya terdiri oleh satu sumur minyak, yaitu di sumur YTI 04 yang memiliki lapisan di reservoir zona 16. Dan sumur ini telah berproduksi pada tahun 2019 hingga 2023 dan laju produksi terakhir yaitu 97 barel oil per day. Dan akhirnya ditutup untuk mendukung permintaan pembelian dan penjualan gas yang diproduksikan oleh zona-zona di atasnya. Lapisan minyak ini akan dibuka kembali rencananya, oleh karena itu kita perlu menganalisis kelayakan produksi dari sumur ini dengan mempertimbangkan cadangan hidrokarbon yang tersedia dalam sumur ini. Penelitian ini dilakukan di Foster Oil Energy pada bulan Oktober sampai Desember 2024 dengan menggunakan data sekunder atau profil produksi dari sumur dan besaran cuk yang digunakan. Dengan langkah-langkah penelitian seperti yang ada pada flowchart dan menggunakan dua software yaitu Oil Field Manager dan SPSS untuk mengolah datanya. Nah, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini, setelah kita mempunyai data-data seperti, oil produksi, water cut, kemudian ada cuk yang kita gunakan, kita buat grafik sehingga kita dapat memilih tren yang mana sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah kita sebutkan tadi. Nah, di, case ini, kami memilih dari periode Februari 2022 sampai Februari 2023. Selanjutnya, setelah mendapatkan tren, kita analisa menggunakan Chi-square. Yang pertama yaitu menentukan B-nya dulu, kemudian mencari nilai decline-nya, kemudian kita, memprediksi Q-nya. Dari Q tersebut kita dapat memilih nantinya, pakai kurva mana yang paling sesuai dengan, kondisi aktualnya. Nah, di sini Chi-square-nya menunjukkan, harmonik lah yang, hasilnya mendekati Q aktualnya, sehingga pada case ini kami memilih, kurva harmonik. Selanjutnya untuk metode Arimanya sendiri, yang pertama kita melihat apakah, data kita ini sudah stasioner atau belum. Nah, dari pengolahan SPSS, dapat dilihat bahwa, data kita ini belum stasioner, yang dapat dilihat di, ini bahwa, penurunannya, sangat lambat. Kemudian, data tersebut kita stasionerkan menjadi, yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya setelah itu kita fit-kan, dengan ordo berapa, prediksi kita ini sesuai sama Q aktual kita. Nah, didapatkan, dari ordo 112, adalah yang memiliki nilai nilai error paling sedikit pada case ini. Nah, dari 2 metode tadi, DCA sama ARIMA, selanjutnya kita evaluasi model manakah yang, hasilnya paling mendekati dengan nilai aktualnya. Nah, untuk DCA sendiri ini ternyata, MAPE-nya mencapai 18% dari aktualnya, kemudian untuk ARIMA-nya MAPE-nya, 8%, dan untuk RMSE-nya sendiri value yang diperoleh dari DCA yaitu 25, sedangkan ARIMA yaitu 11. Selanjutnya kita menghitung, berapa cadangan yang ada pada reservoir tersebut menggunakan metode volumetric dan didapatkan hasil sebesar 3.000.000 sekian stok tank barrel. Lalu kita lakukan forecast menggunakan 2 metode tadi, yang DCA di sini, dia dapat mencapai sekitar 22 tahun, untuk mencapai limit ekonominya yaitu sebesar 10 barel oil per day, dan untuk yang ARIMA sendiri dia, menunjukkan, forecast-nya yaitu 8 bulan untuk mencapai limit ekonomi tersebut. Setelah itu kita analisa berapa besar EUR, recovery factor, dan ERR dari, kedua metode tadi. Untuk yang di DCA dihasilkan 494.000 sekian, kemudian ARIMA EUR-nya yaitu 308.000 sekian. Untuk recovery factor dari DCA, ini bisa kita optimasikan sampai 15%, sementara ARIMA yaitu 9%, kemudian ERR-nya yang DCA itu 185.000 sekian stok tank barrel, dan untuk ARIMA hanya 197 stok tank barrel. Dari hasil perhitungan cadangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa menggunakan metode volumetric untuk menghitungnya, cadangan hidrokarbon awal pada sumur tersebut yaitu sebesar 3 juta stok tank barrel, menggunakan metode DCA menunjukkan bahwa jenis penurunan produksi yang paling sesuai adalah penurunan harmonik dengan nilai Chi-square yaitu sebesar 0,09, sedangkan untuk metode ARIMA, berhasil membangun model peramalan dengan deret waktu adaptif dengan ordo 112 dan mampu memprediksi produksi minyak dengan akurasi yang cukup tinggi berdasarkan nilai MAPE dan RMSE-nya. Perbandingan hasil peramalan antara kedua metode tersebut menunjukkan bahwa ARIMA memiliki keunggulan dalam menangkap pola fluktuasi jangka pendek, cocok untuk peramalan jangka pendek hingga menengah. Kemudian untuk DCA sendiri, dia unggul dalam peramalan jangka panjang karena mempertimbangkan aspek penurunan alami dari reservoir tersebut. Oke, baik, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.